Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Nadiatus Saada, NIM 872031815005. Pendidikan Ekonomi semester 5, Universitas Pancasakti. Mata kuliah Ekonomi Syariah dan dosen pengampu Bapak Dermawan Magister Manajemen. Strategi pengelolaan SDM Syariah. Perusahaan yang baik sudah selayaknya memiliki divisi khusus untuk mengelola sumber daya manusia. Divisi ini nantinya akan bertugas untuk yang pertama merekrut pegawai baru sesuai kebutuhan perusahaan, yang kedua mengembangkan kemampuan pegawai, yang ketiga serta memutuskan untuk memberikan award maupun punishment. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat, menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber ekonomi yang disediakan Allah, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan masa datang. Proses produksi bisa dilakukan oleh satu orang saja. Misalnya, seorang penyanyi mengelola udara, alat-alat pernafasan, alat-alat pengucapan, pita suara, dan daya seni dan keterampilannya menghasilkan suatu penyanyi solo yang indah, atau sebuah perusahaan tekstil besar dengan ribuan karyawan dan berbagai macam bahan baku dan mesin menghasilkan tekstil untuk dijual ke mancanegara. Produksi telah dikenal sejak Nabi Muhammad SAW, dan dialah manusia pertama dalam produksi. Allah menciptakan Nabi Adam kedua tangannya lalu meniupkan ruh kepadanya. Allah memerintah pada malaikat bersujud kepada Adam sebagai tanda kemuliaan Adam. Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain strategi pemasaran, juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah perusahaan. Pemasaran dapat dipahami dari beberapa pendapat antara lain Kotler dan Killer menyatakan bahwa pemasaran merupakan fungsi organisasi dari satu set proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk membangun hubungan pelanggan yang memberikan keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Strategi pemasaran. Strategi dalam pola tindak manajemen untuk mencapai tujuan badan usaha. Strategi juga dapat dikatakan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikannya misinya. Mana yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peran aktif, sadar, dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Terdapat unsur-unsur utama pemasaran yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 unsur utama, yaitu segmentasi pasar, merupakan tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pemberi. Yang kedua, targeting. Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Yang ketiga di sini ada positioning, adalah penempatan posisi pasar. Tujuan positioning ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Cukup sekian. Terima kasih presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.